Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Sadaqallah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati juga tentunya para pengurus DKM dan jamaah sekalian, serta wabil khusus lagi yaitu adik-adik dari mahasiswa Stay Sebi ya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pertemukan kita yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan tentunya ibadah-ibadah kita ini dicatat sebagai amalan soleh kita yang mengantarkan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang tentunya mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Allahu akbar. Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan untuk kajian subuh pada pagi hari ini ya. Dan kajian subuh kita hari ini kita masih membahas berkaitan dengan infak, sedekah dan zakat ya. Sebagaimana sudah dijanjikan kemarin bahwa pada pagi hari ini kita kajiannya berkaitan dengan zakat ya. Nah, karena kita kadang-kadang ketika memahami antara infak ya, kemudian sedekah sama zakat ya. Bahkan ada lagi yang lainnya ya, termasuk jariyah ya, termasuk ada lagi yang kita kenal dengan wakaf kan, itu bagian daripada infaknya. Jadi secara umum ya, bahwa yang kita keluarkan, yang kita belanjakan itu dinamakan infak kan. Infak. Makanya infak ini secara umum itu ada infak yang wajib tentunya, ada infak yang sunnah, tapi ada juga infak yang haram gitu ya. Nah, oleh karena itu infak ini harus dilandasi dengan yaitu infak fisabilillah, di jalan Allah ya. Nah, ini minggu yang lalu berapa kali pertemuan sudah kita kaji ini berkaitan dengan infak ya. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan sedekah ya. Nah, infak ini sedekah, kalau sedekah itu sudah lebih khusus. Kenapa? Karena sedekah itu artinya membelanjakan harta atau rezeki yang Allah berikan pada kita di jalan kebenaran, di jalan Allah. Makanya disebut dengan sodik ya. Sodik kita artinya benar ya. Berarti benar sodik kan. Maka sedekah kan gitu. Kita bersedekah yaitu membelanjakan harta di jalan Allah, tapi dengan cara yang benar begitu kan. Kayak itu adalah sedekah. Nah, ini juga sudah pernah dikaji berkaitan dengan pengertian sedekah ya. Nah, cuman saya ingin coba bacakan dulu tentang hadis yang berkaitan dengan sedekah ya. Itu ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari wa ghairahu. Rawahul Bukhari wa ghairahu. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya ya.
itu ada sedekah, bahwa sedekah itu kita wajib dalam hadis ini. Jadi setiap orang itu wajib bersedekah, gitu ya. Baik, saya bacakan hadisnya. Ala kulli muslimin shadaqatun. Faqalu ya nabi Allah, faman lam yajid. Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Kemudian qalu fa illam yajid qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Qalu fa illam yajid qala fal ya'mal bil ma'rufi wal yumsik anis sarri fa inna lahu shadaqah. Yang artinya bahwa setiap orang muslim itu wajib bersedekah. Nah, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, kalau seandainya atau bagaimana orang yang tidak punya?" Karena kita sering sedekah itu pemahamannya adalah rezeki, harta kan gitu ya. Tapi akhirnya para sahabat bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak punya harta? Ya, dia orang miskin, itu orang yang tidak punya harta. Kemudian Rasulullah menjawab, qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu. Maka dia bekerja dengan tangannya, beramal dengan tangannya sehingga dia bermanfaat untuk dirinya. Nah, baru dia bersedekah. Jadi usaha, berarti sini ada usaha ya untuk melakukan sesuatu sehingga apabila punya maka bersedekah dengan dari manfaat hasil usaha tangannya itu. Kemudian yang kedua ditanya lagi, kalau mereka bertanya lagi, kalau seandainya tidak punya juga, gitu, tidak bisa juga dengan tangan, nggak bisa bekerja dan lain-lain. Kalau kemudian Rasulullah menjawab, yu'idu dzul hajati, yaitu menolong orang yang didesak oleh kebutuhan dan mengharap bantuan orang lain. Jadi menolong orang yang didesak oleh kebutuhan dan mengharap bantuan orang. Nah, ini yang kedua. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau seandainya tidak punya juga, tidak ada, nggak bisa menolong, artinya dengan tenaga pun nggak bisa gitu. Kemudian fal ya'mal bil ma'ruf, Rasulullah menjawab fal ya'mal bil ma'ruf, maka kerjakanlah yang baik-baik. Jadi mengerjakan yang baik-baik. Wal yumsik anisari, dan menahan diri dari perbuatan yang tidak baik kan gitu. Nah, kalau ini kayaknya semuanya kan bisa ya. Kita bisa beramal ya. Beramal itu bisa dengan lisan kita kan gitu, dengan pikiran kita, dengan keyakinan saya punya tenaga aja. Ya, berarti setiap kebaikan, berkata yang baik saja itu adalah termasuk sedekah. Jadi sedekah itu ternyata lebih luas. Jadi semua orang intinya bisa bersedekah. Fa innahu lahu shadaqatun. Karena itu bahwa semuanya itu bisa berarti sedekah. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan senyum aja itu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhika sedekah. Senyum di hadapan saudaramu termasuk sedekah. Nah, jadi sedekah itu ternyata sangat umum sekali. Ya, di masjid ini ya, soalnya adik-adik alhamdulillah ya, terutama dari PSIB, mereka dakwah sosial ya, termasuk membersihkan masjid, mungkin gitu lingkungan masjid ya. Ini adalah bagian daripada sedekah juga gitu ya. Jadi kita bersedekah. Apalagi dengan kadang-kadang bisa juga dengan membantu perlengkapan yang doa ini kurang itu, dibantu lagi. Berarti sedekahnya tambah banyak gitu ya. Jadi dengan tenaga kita bisa mungkin isinya banyak yang kotor-kotor dilap, itu tenaga. Nah, itu pun bisa di bagian daripada sedekah ya. Jadi sedekah berarti semua orang, makanya Rasulullah itu menyatakan bahwa sedekah itu bagi setiap orang muslim hukumnya adalah wajib kan gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada materi yang akan kita kaji pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan zakat. Nah, zakat, istilah zakat kita sudah sering mendengar,
Bahkan mungkin juga kita sudah sudah melaksanakan zakat juga kan gitu ya. Nah, zakat ya. Nah, kita awali dengan pengertian zakat. Zakat itu apa sih? Nah, kalau arti kata zakat, ternyata setelah kita baca berbagai referensi bahwa zakat dari segi bahasa ya, itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama bahwa zakat bisa berarti barokah ya. Barokah itu berkah. Apa itu arti berkah? Arti berkah bisa berarti cukup kan gitu ya. Nah, ketika saya dulu belajar gitu ya, kebetulan belajarnya di Sunda ya. Nah, kayak itu menjelaskan gitu ya. Menjelaskan tentang arti barokah. Apa itu barokah? Ini kebetulan dalam bahasa Sunda, barokah adalah yaitu sedikit mahi, saeutik mahi, loba komo gitu ya. Apa artinya? Sedikit cukup, banyak apalagi gitu ya, gitu ya. Sedikit aja cukup gitu ya. Kita merasa cukup dengan apa yang ada ya. Itulah diberkahi. Makanya kita kadang-kadang disuruh untuk apa namanya, udah mudah-mudahan kita berdoa sehingga mudah-mudahan berkah. Ya Allah berkahilah gitu ya. Nah, berarti merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit, itu sebetulnya nikmat Allah itu sangat besar gitu ya. Kita kadang-kadang menganggap entengnya. Kita bisa duduk gini, ini adalah nikmat yang sangat besar. Ketika ada orang yang tidak bisa duduk, ya, kemudian pengen duduk itu susah banget kan gitu ya. Nah ini jadi nikmat itu bukan main ya. Sebetulnya sedikit nikmat dari Allah itu juga sebetulnya kalau kita renungkan betapa besar ya. Kita punya jari ya 5 gitu. Satu aja hilang ya, terutama jempol kan gitu ya. Nah jempol ini hilang, maka nikmat Allah yang Allah berikan pada kita banyak berkurang. Ya kan? Kita mau megang sendok susah kan gitu ya. Kita mau makan juga ternyata ada kesulitan gitu, banyak kan gitu ya. Nah, ini ya, jadi nikmat Allah yang oleh kita yang pertama adalah bimana barokah. Kemudian yang kedua yaitu bimana suci bersih ya. Bahwa zakat itu lebih mendekati kepada suci atau bersih. Itu berkaitan dengan zakat. Kemudian bisa juga zakat itu bisa berarti bertambah, ya. Artinya bertambah, ya. bertambah dan bertambah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita coba, karena kita biasanya kajian subuh ini lebih banyak kepada mencoba melihat kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat ya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat, kita tadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ya. Seperti kita berkaitan tentang infak gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, oh ternyata ayat-ayat berkaitan dengan infak itu banyak sekali. Nah, sekarang ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat ya. Setelah saya semalam coba mengadakan penelitian, artinya kita teliti melalui referensi dari buku, saya baca buku namanya Fathur Rahman ya. Jadi Fathur Rahman itu adalah kamus untuk melihat ayat-ayat di dalam Al-Quran ya. Nah, kalau sekarang kan udah dipermudah juga dengan Google kadang-kadang gitu ya. Dan Google misalnya ayat-ayat tentang zakat gitu, itu akan bermunculan. Nah, setelah kita coba teliti dari kitab Fathur Rahman itu, bahwa kata zakat ya di dalam Al-Quran itu lebih daripada 30 ayat. Subhanallah ya. 30 ayat. Kalau satu hari satu ayat, berarti perlu 30. Itu ayatnya aja ya. Ada 31 ayat ya. Ya, ada 31 ayat. Kemudian kata zakat itu juga ternyata ada 2. Ada kata zakatun ya, zakatun. Nah, itu kalau kita mungkin pernah belajar bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ini bentuk isim ya. Isim kata dan digolongkan ke dalam kata benda. Itu ternyata ada yang kata bendanya itu jelas ya, artinya sudah jelas, yang disebut dengan ma'rifah ya. Mungkin ya Pak Guntur mungkin pernah belajar gitu ya. Itu ada ma'rifah. Nah, ma'rifah itu biasanya ditandai dengan alif lam ya.
Makanya alhamdulillah, ya, azakah itu ada alif lamnya ya. Dalam bahasa Arab itu kita sering mungkin mengenal oh banyak banget alif lamnya gitu kan. Nah, kemudian kalau dalam ilmu tajwid cara membacanya juga ada dua. Ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah kan gitu. Nah, kata zakat, zakatun itu kalimatnya nakiroh, ya, zakatun. Tapi dua tanda isim itu nggak boleh digabung, ya. Tanda isim itu tanda bahwa ini kata benda itu antara lain yang paling ringan yaitu tanwin dengan alif lam. Nah, alif lam dengan tanwin itu nggak boleh digabung, ya. Misalnya alhamdu itu alhamdun itu nggak boleh, ya. Jadi cukup alhamdu. Kalau mau pakai hamdun berarti alnya dibuang, hamdun kan. Seperti zakat, zakatun. Nah, gitu. Kemudian yang kedua az-zakah. Ya. Zakatun bentuknya nakiroh. Ya, nakirah itu apa sih? Nakirah itu artinya katanya belum jelas, gitu ya. Artinya yang mana yang dituju belum jelas. Ya. Tapi kalau az-zakatun itu sudah jelas, ya. Zakat itu, ya. Misalnya kita memahami tentang pintu, ya. Pintu bahasa Arabnya adalah bab, ya kan? Bab. Kemudian dijadikan dalam buku itu ada bab berapa gitu. Satu pintu itu bab, ya. Babun, ya. Babun adalah pintu. Ketika kita katakan babun pintu, pintu yang mana belum jelas. Di sini banyak pintu yang mana? Tapi kalau udah menggunakan kata al-babu, ada alif lamnya, itu sudah ditunjuk. Itu pintu itu, bukan pintu yang lain, pintu itu. Berarti udah jelas. Nah, di sini ternyata di dalam menggunakan kata zakat, Allah menggunakan kata zakat itu ada 3 ayat. Ya, ada 3 ayat yang berkaitan dengan kata zakat. Nah, maka ini kalau dibahas untuk kata ini aja 3 ayat kan banyak juga. Kemudian yang berikutnya kata az-zakah. Kata az-zakah. Nah, kata az-zakah itu di dalam Al-Qur'an itu yang baru saya temukan itu ada 28 ayat. Ya, bisa juga lebih ya. Jadi 28 ayat kata yang berkaitan dengan az-zakah menggunakan alif lam. Berarti ini katanya sudah jelas, zakatnya sudah jelas gitu ya. Nah, ini. Nah, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kaji dulu, ini mungkin bisa pertemuan yang berikutnya ya gitu ya. Nah, sekarang kita kaji dulu tentang dasar hukum perintah tentang zakat ya. Nah, ini terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Ya, di 103 ya. Nanti mungkin bisa dijadikan untuk kita tadaburi ya di rumah, nanti bisa dilihat lagi ayatnya ya kan gitu ya. Kalau sini sekarang kita kan dengar aja, bisa aja lupa gitu kan gitu. Nah, minimal dicatat ayatnya. Oh, ternyata dasar perintah tentang zakat itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah, yaitu surat ke-9 ayat 103 ya. Nah, ketika kita membaca ayat itu satu ayat, dulu ada ulama ya, kiai saya mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat ayat itu satu ayat, itu pasti ada keterangannya, kalau nggak di atasnya di bawahnya, gitu ya. Jadi ada keterangan di atasnya, di bawahnya. Setidaknya 1 atau 2 ayat itu di bawahnya ada penjelasan tentang masalah itu, ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba kaji ayat ini ya. Terus nanti di rumah dilanjutkan, bisa dilihat tafsirnya dan lain-lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tuzakkihim biha wa
salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah. Ya, khuz min amwalihim. Ya. Khuz, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka sedekah. Nah, sedekah di sini itu lebih diarahkan kepada zakat. Ya. Jadi zakat yaitu sedekah wajib, ya. Sedekah wajib yang terutama adalah zakat, ya. Nah, sedekatan tutahhiruhum. Sedekah itu tutahhiruhum. Tutahhiruhum artinya membersihkan, ya. Membersihkan mereka. Wa tuzakihim, dan mensucikan mereka, ya. Biha, dengannya. Dengan apa? Dengan sedekah. Kemudian wasolli alaihim, wasolli dan bersalawatlah atas mereka. Tapi yang ada sholli di sini berdoa. Dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanu lahum. Karena ternyata doa itu akan memberikan ketenangan kepada diri mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar, as-sami, al-alim, dan maha mengetahui. Jadi ayat ini ditutup dengan kalimat bahwa Allah as-sami, ya, al-alim. Tapi di sini menggunakan kalimat nakirah, sami'un, ya, bukan as-sami, tapi sami'un, ya. Itu menunjukkan lebih umum, ya, sami'un kan, alimun, ya, alimun maha mengetahui, kan. Nah, ini menggunakan kalimat nakirah, ya. Sami'un, alimun, kan. Nah, dari ayat ini landasan yang diperintahkan untuk mengambil. Makanya sahabat Rasulullah, ya, setelah Rasulullah yang menggantikan kepemimpinan yaitu Abu Bakar, kan. Nah, pada masa Abu Bakar itu ternyata banyak orang yang menyimpang dari ajaran agama. Yang tadinya dia mau mengeluarkan zakat, setelah wafat Rasulullah, mereka banyak yang enggan, Rasulnya udah nggak ada, gitu kan, gitu ya. Nah, akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian diperangi, kan. Makanya salah satu program yang pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi, yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Kemudian ada program lagi yang dilakukan oleh yaitu Abu Bakar As-Siddiq, memerangi nabi palsu. Karena ternyata pada waktu itu ada nabi palsu yang mengaku menjadi nabi palsu. Jadi sampai sekarang, bahkan mungkin sampai kiamat nanti ada lagi yang menjadi mengaku nabi palsu. Bahkan di Indonesia saja, orang Indonesia udah ada beberapa yang mengaku menjadi nabi, kan, gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, pemerintah juga tanggap, gitu kan, terutama Kementerian Agama. Nah, sehingga nabi-nabi palsu ini terus diperangi, ya. Nah, karena diperangi itu bukan berarti dibunuh, kan, gitu ya. Diperangi. Makanya kalau kita ada istilah memerangi kebodohan. Nah, apakah orang yang bodoh dibunuh? Ini kan enggak, ya. Bagaimana supaya mereka kembali kepada jalan Allah, ya. Nah, khud min amwalihim, dari dasar inilah, ya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, dari ini juga bahwa ada pengertian zakat itu ternyata tutahhiruhum wa tuzakihim, membersihkan. Berarti apa yang dibersihkannya? Yang dibersihkan terutama harta. Jadi kalau harta kita yang sudah dikeluarkan zakatnya, berarti harta kita bersih, ya. Nah, makanya untuk zakat ini ada dari Rasulullah, kita nggak boleh dari zakat kita untuk saudara kita, apalagi untuk ibu kita, kan, itu ya, untuk keluarga kita. Nah, itu harus di luar itu, ya. Berarti ada. Nah, oleh karena itu harta kita keluarkan zakatnya, berarti zakat yang kita keluarkan ini sebagai pembersih harta kita. Wa tuzakihim,
Nah, waktu zakim di sini lebih cenderung kepada mensucikan yang di dalam. Berarti yang disucikan apanya? Terutama jiwa kita, ya. Jiwa kita bersihkan tentunya dari sifat-sifat yang tidak baik, ya. Terutama sifat dari yang ini dipaksa, ya, yaitu sifat apa yang harus dihilangkan berkaitan dengan zakat adalah sifat apa nih? Ada yang tahu nggak? Sifat apa yang harus dihilangkan dengan zakat? Mungkin ibu-ibu ada? Sikat kikir, betul ya. Al-bakhil ya. Jadi sifat kikir ini ya, kadang-kadang orang yang ketika dia miskin, kalau saya udah kaya nanti saya akan mengeluarkan zakat, akan saya bangun itu, bangun ini, ya kan gitu ya. Tapi begitu dikasih kekayaan, ternyata wah sayang juga ya gitu kan. Sayang juga, makin besar kan besar juga kan gitu kan. Ini contohnya kan Korun juga. Korun waktu masih miskin gitu kan, dia taat juga beribadah, dia masih saudaranya Nabi Musa kan gitu. Nah, dia mohon kepada Nabi Musa, ya Musa gitu kan, kau kan dekat dengan Allah, cobalah pohonkan kepada Allah agar saya menjadi orang yang kaya. Padahal sudah menasihati, kayak kamu kayaknya cukup jadi orang miskin aja gitu kan. Ternyata dia tetap ya, dia mohon pada Nabi Musa ya karena masih saudara juga kan. Terus akhirnya dia Nabi Musa memohon pada Allah, tapi ingat ya Run gitu kan. Kalau udah kaya ingat Allah ya, ingat zakat dan lain-lainnya. Nah, ternyata setelah dia kaya, dia akhirnya diberikan kemampuan oleh Allah yaitu untuk sebagai penambang kan gitu ya. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya, bahkan terkaya di dunia saat itu kan itu ya. Nah, dengan kekayaannya akhirnya dia sombong ya. Ketika diingatkan oleh Musa nggak mau kan gitu, malah memfitnah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa difitnah gitu kan. Orang dia mau mengingatkan malah difitnah gitu. Nah, terus akhirnya ternyata Allah langsung mengazab kan itu ya. Makanya ketika itu kemudian harta yang banyak itu akhirnya ambles ke tanah ya. Makanya sekarang kalau kita menemukan harta terpendam, kadang-kadang disebut harta karun gitu ya. Wah, ini kita mencari harta karun gitu ya. Nah, itu ya harta terpendam. Kenapa? Karena pada waktu harta karun yang melimpah itu dia ambles ya, gitu ya. Ya walaupun ternyata di Indonesia pun dulu karena ada kerajaan-kerajaan gitu kan. Nah, itu ada juga yang harta memang kadang terpendam, digali atau emas, nah itu yang mudah jadi. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang berkaitan dengan zakat. Kemudian di sini ada perintah wa sholli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Makanya bagian biasanya ambil zakat, kalau kita menerima zakat itu ada doanya kan ya. Ada doanya. Ini dasarnya, dasar perintahnya doa ya. Doa karena dengan doa itu akan beritahan. Makanya doanya yaitu ajakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita gitu ya. Nah ini ya intinya ajakallah ya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan, memberikan pahala kepada apa yang kau telah berikan ya. Ajakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita, dan berilah keberkahan ya kepada apa yang masih ada ya. Kita punya uang sekian gitu ya, 1 juta misalnya gitu ya, kecilnya aja 1 juta, zakatnya berapa persen? Hanya 2,5% ya. Nah, 2,5%, yang sisanya jauh lebih banyak kan gitu ya. Dari 1 juta hanya 25.000 kan gitu, 25.000. Nah, sisanya yang 975 itu masih banyak kan. Nah, mudah-mudahan yang ini berkah kan gitu ya. Karena pada dasarnya harta kita yang kita keluarkan itulah yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kita punya uang 10.000, kita belanjakan untuk infakkan 5.000. Nah, sisa uang kita berapa? Atau 4.000 misalnya gitu ya. Sehingga sisanya 6.000. Nah, uang kita sesungguhnya yang mana? Sesungguhnya uang kita adalah yang 4.000 yang kita sedekahkan. Nah, yang 6.000-nya belum tentu kita sedekahkan, mungkin habis begitu aja. Tapi ada juga yang mungkin kita makan. Kalau dimakan, setelah kita makan habis gitu. Kita belikan pakaian lama-lama usang, habis juga kan gitu ya.
Tapi ini yang kita sedekahkan itu adalah abadi. Ya, bahkan Allah akan tambah terusnya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kalau kita melihat ayat yang berkaitan dengan misalnya zakat, kita lihat ke belakangnya, ternyata di bawahnya itu juga masih ada berkaitan dengan sedekah. Ya. Baik, saya bacakan. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Allah, ini ayat 104-nya ya. Saya baca artinya, tidakkah mereka mengetahui ya, alam ya'lamu, bahwa sesungguhnya Allah itu menerima taubat dari hambanya, wa ya'khudus shadaqat, dan juga menerima sedekah ya. Jadi sedekah dan menerima taubat justru diawali dengan taubat dulu baru sedekah. Allah menerima taubat dan juga yaitu menerima sedekah. Wa anallahu wat-tawwabur rahim, dan sehingga Allah itu at-tawwab, lagi maha penyayang ya, maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat di bawahnya ternyata ada perintah lagi tentang yaitu kita bertobat dan juga bersedekah ya. Jadi bertobat, bersedekah. Jadi sama dengan kita zakat juga, kita mungkin kita lama nggak punya, saya bertobat. Bertobat itu Anda kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya tidak zakat, kemudian dia mau mengeluarkan zakat. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat ya. Bahkan kalau kita kaji lagi ayat-ayat berkaitan kata zakatun ya. Ini mungkin sekedar ini lagi, nanti bisa dilihat lagi di rumah berkaitan dengan zakat ini. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu zakat ada yang dikaitkan dengan sholat ya. Jadi sholat zakat ya. Sholat zakat, itu banyak sekali ayatnya. Ayat yang dikaitkan. Tapi ada juga ayat yang dikaitkan dengan lain. Nah, yang saya menarik sekali di sini ternyata untuk di surat Ar-Rum ya, surat ke-30 ayat 39 ya. Ini yang punya HP mungkin bisa dilihat ya. Surat ke-30 ya. Ini berkaitan dengan zakatun ya. Dengan zakat di mana zakat bimana bertambah, bimana ziyadah. Ya. Kemudian disandingkan dengan riba. Nah, ini disandingkan dengan riba. Jadi riba dengan zakat disandingkan ya. Nah, kita lihat ayatnya, kita lihat dulu ya. Supaya tidak salah. Surat ke-30 ya, surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30. Ya. Surat ke-30 ayatnya yaitu ayat ke-39. Ayat ke-39. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Ya, yang artinya dan sesuatu riba itu di sini ditafsirkan yaitu dengan tambahan ya. Jadi riba itu tambahan ya. Kemudian yang kamu berikan agar harta manusia itu bertambah. Jadi dengan riba itu harapannya manusia itu bertambah kan.
Artinya bertambah. Saya kalau dengan riba ini jadi kaya kan, gitu kan. Jadi bertambah. Kemudian kata Allah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, jadi zakat itu justru malah yang berlipat-lipat. Jadi Allah akan lipatkan. Ya. Bahkan kemarin sudah kita kaji juga ayatnya, masih ingat ya, dalam surat Al-Baqarah ya 261 itu tentang keutamaan yaitu sedekah. Nah, sedekah di situ bisa diartikan adalah termasuk zakat di dalamnya tentunya. Ya. Bahwa sedekah itu ternyata lipat gandakan sama dengan kita menanam satu biji. Satu biji tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai 100 biji. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu ya, perumpamaan orang yang menafkahkan harta Allah di jalan Allah bagaikan dia menanam satu biji, dari satu biji tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai keluar 100 biji. Bahkan Allah masih mampu melipat gandakan lebih dari itu. Nah, ini nilainya. Jadi Allah kita dengan riba manusia dalam ayat ini nanti bisa dilihat lagi bahwa dengan zakat itu dia liarbu fi amwalinas, ya, manusia menyangka bahwa itu akan bertambah. Kata Allah, fala yarbu indallah, maka tidak bertambah di sisi Allah, ya. Bahkan bisa jadi berkurang, ya. Mungkin bisa jadi keberkahannya kurang dan lain-lain kan gitu ya. Memang secara ininya banyak gitu kan, tapi bisa jadi tidak berkah. Tapi wama ataitu minaz zakah yuridu wajhallahi, tapi dari mengeluarkan zakat yang mengharapkan keridhaan Allah, faulaika humul mustad'ifun, maka mereka itulah orang yang melipat gandakan dari hati. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya nih kayaknya udah lebih dari biasanya ya gitu ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya di pesan atau mau menambahkan, jadi kita masih berkisah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat ya. Berkaitan dengan zakat ternyata banyak sekali ya. Bahkan nanti bisa lagi yang berkaitan dengan zakat ini dalam surat Kahfi ya. Dalam surat Kahfi, surat Maryam gitu ya. Ada 3 ayat itu ternyata dikaitkan dengan kisah ya. Kalau surat Kahfi kisah yaitu tentang Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir ya. Nabi Khidir ya. Nah, Nabi Khidir itu membunuh anak-anak. Jadi ada anak ketemu dengan anak, dia bunuh gitu ya. Nabi Musa kaget gitu. Lah, kok anak-anak yang menurut logika dari Nabi Musa bahwa anak ini nggak punya dosa gitu kan gitu ya. Kenapa dibunuh gitu kan gitu ya. Nah, ternyata akhirnya setelah kejadiannya kan Nabi Musa tadinya ada syarat, kamu sabar ya, pokoknya jangan bertanya ketika aku melakukan sesuatu. Ya, nah, tapi ya pasti mungkin nalurinya, lah ini kok begini gitu kan gitu ya. Dia ada tanya juga gitu, kenapa itu? Nah, ini yang kedua gitu ya. Yang kedua itu peringatan yang kedua. Ada sekali ikut lagi ini gitu ya. Ya tidak tanya lagi. Nah, begitu ketiga yaitu ada rumah yang udah reot ya gitu ya. Jadi benerin gitu kan. Yang pertama kan kapal yang dirusak gitu kan. Udah numpang dirusak kan gitu ya. Kemudian yang kedua ada anak kecil kemudian dibunuh. Nah, ternyata ini dikaitkan dengan zakat ya. Bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik gitu ya. Jadi anak ini karena orang tuanya soleh, kalau sekiranya anak ini dewasa nanti bisa jadi akan membunuh orang tuanya. Sekarang kan kejadian, ternyata ada anak yang membunuh orang tuanya kan. Ada di media kan ada juga viral gitu tentang seorang anak yang membunuh ibunya lagi. Ya. Ibunya dibunuh gara-gara ingin dibelikan sebuah
HP kan gitu kan. Nah itu ya, jadi oleh karena itu, nah itulah. Nah apakah sekarang anak-anak itu harus dibunuh juga enggak? Nah itu kan memang udah langsung wahyu dari Allah. Nah ini ternyata di situ berarti zakah itu bisa berarti lebih baik kesuciannya, gitu. Itu menggunakan kata-kata zakat juga, ya. Kemudian yang ketiganya yaitu dalam surat Maryam, ya, ayat ke-13, ya. Maryam melahirkan siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini ternyata dia termasuk diberi keistimewaan oleh Allah, masih bayi, masih kecil, yang belum saatnya bicara, dia bisa bicara. Yang kemudian dia mengatakan bahwa dia nanti akan menjadi nabi dan juga dia adalah orang yang bersih, ya. Karena mungkin kalau sekarang kan ada yang tidak ketahuan bapaknya sering disebut anak apa? Ya, kan sering disebut anak haram ya gitu kan. Nah, berarti pada saat itu pun bisa jadi bahwa Nabi Isa disangka oleh masyarakat dia anak yang tidak baik kan gitu kan. Nah, ternyata dia enggak, dia adalah yang lebih baik, bahkan dia bersih dari dosa kan gitu. Nah, ini ternyata ada kaitan dan itu makna zakat. Jadi zakat makanya bisa berarti bersih, ya, bisa berarti lebih baik kan gitu ya. Bisa juga bertambah kan. Nah, sementara itu dulu jadi berkaitan dengan lebih banyak kepada pengertian menurut bahasa, ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi kalau ada yang menambahkan, mungkin Ustaz Denda menambahkan atau Ustaz Guntur, Ustaz Guru mau menyampaikan. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup ya. Jadi nanti memang nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat kita coba mungkin 1-2 ayat kita buka lagi, ya. Ini hanya untuk memotivasi kita untuk terus kita mau mentadaburi Al-Qur'an, ya. Jadi kenapa kita kajinya dengan Al-Qur'an? Karena kita bisa lihat lagi di rumah nanti dan kita juga yang ringan-ringan, ya. Tapi kalau kita belajar menghitung zakat dan lainnya itu kan juga mungkin bukan saatnya. Kecuali kalau kita memang mau mengeluarkan kita bingung, nah gitu ya. Bahkan pada masa Utsman bin Affan pun itu berkaitan dengan zakat itu kan ada zakat yang tersembunyi yang hanya bisa diketahui oleh orang yang punya harta gitu kan. Nah, makanya akhirnya zakat itu tidak dikelola, tapi silahkan masing-masing untuk mengeluarkan zakat gitu. Jadi zakatnya udah keluarkan masing-masing aja. Karena dia akan mengerti, yang penting tahu ilmunya, ya. Tahu ilmunya bahwa ada zakat yang harus dizakatkan gitu. Nah, makanya karena tidak bisa dalam arti secara dibikin rekayasa, ya. Lain halnya dengan mungkin pajak kan gitu ya. Nah, sekarang kan pajak banyak juga yang akhirnya terutama perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Akhirnya di situ akhirnya yang mestinya pajaknya sekian, akhirnya bagaimana supaya bisa lebih sedikit. Tapi kalau zakat kan nggak bisa digituin kan gitu ya. Kita punya uang sekian, bahkan kalau bisa kita melebihkan gitu. Kalau masalahnya zakat fitrah kan. Zakat fitrah itu kan kalau setelah saya coba lihat di dalam referensi buku-buku itu, ternyata bukan 3,5 kan gitu ya. Tapi berapa? 3,1 liter gitu. 3,1 liter dengan ukurannya kali ini. Nah, kenapa para ulama terutama di Indonesia dilebihkan yaitu menjadi 3,5. Nah, harapannya kalau kelebihannya kan sedekah biasa. Tapi kalau kurang, itu masalahnya. Kalau seandainya kurang bagaimana? Apalagi kan beras itu dibawa bisa jadi berkurang, mungkin jatuh, bolong dan kalau kita dilebihkan, ya. Nah, itu berkaitan dengan zakat. Jadi kelebihan dari zakat itu adalah sedekah, tatawu, ya gitu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya untuk menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan karena dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, insya Allah yang pertama kita akan bertambah keimanannya, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, insya Allah bertambah pahalanya kan gitu ya. Nah dengan kita dengan kita mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, di samping juga
pahalanya sangat banyak karena kita juga ada hadis ya yang sudah sering saya bacakan juga bahwa siapa yang duduk di masjid kemudian dia mengkaji Al-Qur'an maka keutamaannya itu ada 4 kan. Allah akan turunkan rahmat, akan dikerumuni oleh malaikat ya dan akan diberikan ketenangan dan juga kita menjadi orang yang terkenal ya. Terkenal di sisi Allah terutama gitu ya akan disebut-sebut. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini kalau tidak ditanyakan. Dan tentunya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Dan kita iya. Fidyah. Ya, baik kalau fidyah itu kan mengganti ya. Fidyah itu ketika orang yang tidak mampu berpuasa karena faktor biasanya usia ya. Karena kita makin usia makin banyak terutama kalau udah sakit gitu ya. Ya jangankan puasa gitu kan apalagi harus minum obat dan lain-lain kan itu ya. Nah, maka orang yang tidak mampu melaksanakan puasa terutama karena usia, karena sakit, tidak ada harapan untuk sembuh, itu kan bayar fidyah ya kan. Nah, bayar fidyah. Nah, bayar fidyah ini kemudian saat membayarnya karena misalnya orangnya udah nggak ada berarti keluarganya ya. Nah, keluarganya itu ya tetap diniatkan ya. Diniatkan bahwa akan membayar fidyah. Nah, gitu. Jadi dia termasuk membayarnya, dia bentuk sedekah tapi dia sedekah wajib bisa jadi. Tapi kalau tidak ada bagaimana? Nah, kalau tidak ada berarti kan tidak fidyah juga gitu ya. Ya, bahkan bisa jadi menerima fidyah gitu kan. Iya. Kalau masih hidup, kalau dia ini ya kalau memang dia masih memungkinkan untuk berpuasa, kan gantinya dengan puasa. Kan gitu ya. Itu dalam surat Al-Baqarah di sana ada penjelasannya perintah puasa, terus di bawahnya ada teknisnya. Teknis pelaksanaan ibadah puasa. Jadi kalau kita sakit ya, kemudian tapi ada harapan untuk sembuh, nah saat sembuh itu kita bayar dengan puasa dulu. Ya, tapi kalau harapan tidak ada sembuh, nah gitu kan. Bahkan kemudian sampai sampai Ramadan lewat, ternyata belum sembuh juga. Nah, ada rezeki, segera fidyah. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah tidak ada, sudah meninggal, maka keluarga yang membayarkan fidyahnya, gitu ya. Diambil dari mana? Ya dari harta peninggalannya. Baik gitu ya. Kalau tidak ada, berarti misalnya dia memang tidak punya kemampuan, ya memang nggak bayar, bahkan menerima. Gitu. Itu kan pernah ada orang yang dia, ya Rasulullah saya kecelakaan nih. Oh, kenapa kecelakaan? Dia melakukan hubungan dengan suami istri itu di siang hari ya gitu kan. Nah, akhirnya dia suruh bayar kifarat kan gitu. Kifarat ya, pertama puasa sekian hari kan gitu ya. Waduh ya Rasulullah jangankan 3 bulan gitu kan. Yang sebulan aja udah nggak tahan. Gitu. Nah, ya udah kalau gitu memberi makan orang miskin ya. Sekian. Iya. Nah, ternyata waduh jangankan itu nggak ada gitu. Ini Rasulullah punya kurma. Ya udah ini ada kurma nih. Udah kamu sedekahkan pada orang yang termiskin di kampung kamu. Ya Rasulullah tidak ada yang termiskin kecuali aku. Ya udah ambil kurma. Nah, itu sampai situ. Nah, itu ya. Jadi ternyata dalam Islam masih ada solusi-solusi ya. Ya, mungkin itu karena itu juga tambahan ya. Jadi itu termasuk sedekah juga tapi wajib kan fidyah kan. Jadi fidyah itu dengan memberi makan, intinya memberi makan di situ ya, memberi makan. Tapi kalau qada berarti ya dengan puasa lagi kan. Makanya ada puasa qada kan gitu. Baik, mungkin itu ada lagi ya. Ya cukup baik kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.